merupakan rujukan teoritis yang dipergunakan. Assalamualaikum, balik lagi di Nyocoti Film bareng Yolo Channel. Gimana nih geng? Masih tetap semangat gak? Di tengah pandemi ini, kita mesti tetap semangat. Ingat, dalam hidup itu pasti banyak cobaan. Soalnya, kalau sedikit itu namanya cobain. Oke geng, gak perlu banyak bacot. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sebuah film jadul. Kalau menurut saya, soalnya film ini tayang saat saya sendiri masih bocah. Oke, daripada ngelantur kemana-mana, sekui langsung ke ceritanya. Pastikan kalian dalam posisi tersantai dan yo gek digas. Film kali ini berjudul Lentera Merah. Lentera Merah merupakan sebuah majalah kampus yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Indonesia. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini bercerita tentang tim inti Lentera Merah Angkatan 49, yaitu Iqbal, Arif, Wulan, Dinda, Bayu, dan Rio yang tengah mempersiapkan pelantikan anggota baru Lentera Merah. Sejarah mengatakan Lentera Merah ini sempat dihentikan beroperasi, namun setelah sekian lama Lentera Merah bangkit lagi. Kelima anggota inti ini semuanya mengalami trauma masing-masing karena orang tua mereka yang dulunya anggota Lentera Merah meninggal satu persatu tanpa diketahui sebabnya. Setelah melakukan seleksi kepada para calon anggota baru, tim inti memberikan tugas pertama untuk para calon anggota baru tersebut. Kita diperlihatkan kepada Risa Aprilianti yang mendapat tugas meliput tempat-tempat berhantu di kampus tersebut, ditemani oleh Lia dan Bayu. Bayu mencoba mengambil gambar Risa, namun Risa menolak. Tapi diam-diam Bayu mengambil foto Risa saat berada di perpustakaan. Lia yang sedang mengamati tempat tersebut tiba-tiba melihat penampakan hantu di depannya. Lia pun berteriak memanggil Risa. Tanpa rasa takut, Risa mencoba melihat dan ternyata benar, muncul sosok sebuah tangan dari balik buku tersebut. Di hari berikutnya, terkumpullah 10 orang yang terpilih, di mana dari 10 orang akan diambil 5 orang dan akan menjadi anggota inti Lentera Merah. Mereka diberikan tugas selanjutnya oleh tim inti Lentera Merah. Tugas yang diberikan adalah mengupas berita tentang Lentera Merah dan mengumpulkan secepatnya tugas tersebut. Di perpustakaan, Risa menemukan sebuah artikel yang ditulis oleh Wulandari. Ternyata, tulisan tersebut mirip dengan artikel lama yang ditulis oleh orang lain. Jadi, Risa mempertanyakan keabsahan artikel yang ditulis oleh Wulan. Mengetahui hal tersebut, Wulan pun mengamuk pada Risa. Tim inti pun segera melakukan sidang tertutup, lalu mengecek artikel yang dibuat oleh Wulan. Setelah dicek, ternyata memang benar, artikel yang dibuat Wulan memanglah diambil dari artikel lama, yang isinya sama persis. Sebagai hukumannya, Wulan pun mendapat skorsing dari Iqbal. Berpindah malam hari, Wulan datang ke kampus seorang diri, bermaksud mencari bukti jika Risa yang salah atas keraguannya. Saat di dalam perpustakaan, tiba-tiba Wulan mendengar suara orang. Wulan mencari sumber suara tersebut, dan mendengar suara tersebut berasal dari dalam ruang file Lentera Merah. Tiba-tiba dari belakang muncul sosok yang membawa Lentera Merah, dan Wulan pun berteriak. Keesokan harinya, Wulan ditemukan sudah dalam posisi meninggal. Iqbal juga melihat ada bercak darah yang bertuliskan angka 65. Lalu Pak Polisi juga memberikan secari kertas yang bertuliskan tidak ada kebenaran di dalam Lentera Merah. Lalu Iqbal dan yang lain dipanggil oleh Rektorat Kampus. Di sini Rektorat Kampus menegaskan
agar malam lentera ditiadakan, karena takut kejadian yang menimpa Wulan akan terjadi pada yang lainnya. Beralih pada Bayu yang sedang berada di depan komputer. Tiba-tiba Bayu terkejut karena melihat hasil fotonya, yang seingatnya saat itu dia sedang memotret Risa. Di dalam foto tersebut, gambarnya terlihat tidak jelas. Kemudian, Bayu mendapat gangguan. Terdengar sebuah lagu yang berjudul Puspa Dewi. Tiba-tiba muncul dari atas sosok makhluk yang mengerikan. Keesokan harinya, Bayu ditemukan dalam kondisi meninggal. Iqbal kembali melihat bercak darah bertuliskan angka 65. Iqbal semakin penasaran, ada apa dengan angka 65? Keesokan harinya, Iqbal menemui Risa. Iqbal menceritakan jika Risa ini merupakan kandidat yang diunggulkan karena sikap idealisnya. Lalu Iqbal menceritakan ayahnya dulu yang mempunyai sikap sama dengan Risa. Tiba-tiba Risa menangis. Iqbal pun merasa aneh, namun Risa pergi begitu saja tanpa menjelaskan apa-apa kepada Iqbal. Berpindah ke kampus, rektorat sedang berdebat dengan dewan alumni kampus soal malam lentera yang akan dihapuskan. Dewan alumni memaksa agar malam lentera harus tetap diadakan. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, malam lentera untuk calon anggota baru. Semua tim inti berkumpul, begitu juga para calon anggota baru. Iqbal memberikan sebuah peta kepada Ricky dan yang lain, dan menyuruh mereka menemukan lentera yang sudah diletakkan di beberapa tempat. Mereka berlima harus menemukan semua lentera tersebut. Mereka berlima memulai ujian tersebut. Tugas awal mereka adalah mengisi sebuah ember yang digantung di atas gedung dengan air hingga penuh. Lalu membuat sebuah lentera terangkat ke atas. Beralih pada Rio. Di sebuah lorong, tiba-tiba Rio mendengar sebuah lagu yang diputar memakai piringan hitam. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundaknya dari belakang. Saat berbalik, berteriaklah Rio. Beralih pada Ricky, Lia, Muti, dan Yoga. Mereka berhasil memenuhi isi ember dan mengangkat lentera pertama. Lalu, mereka pergi mencari keberadaan lentera selanjutnya. Beralih pada Arif. Saat sedang mencari Rio, tiba-tiba terdengar lagu Puspa Dewi. Arif pun mencari sumber suara tersebut. Terkejutlah Arif saat melihat hantu Wulan dan Bayu berada di depannya. Woi, tanya jawab dong. Saking terkejutnya hingga membuatnya jatuh dari tangga dan pingsan. Berpindah pada Iqbal. Karena Rio dan Arif nggak bisa dihubungi, dia mencoba mencari keberadaan mereka. Namun, saat Iqbal pergi, Dinda tidak luput dari teror. Tiba-tiba tangannya bergerak sendiri dan menulis angka 65 di buku. Lalu, pena yang dipegangnya menusuk dirinya hingga meninggal. Saat Iqbal kembali, dia menemukan Dinda sudah mati. Lalu dia melihat sosok hantu, dan hantu tersebut berkata 65. Iqbal segera keluar dari tempat tersebut. Lalu dia menemukan Arif yang sedang pingsan. Tersadar dari pingsannya, Arif menanyakan Rio dan Dinda. Namun Iqbal bingung, gak tahu mau menjawab apa. Iqbal mengajak Arif pergi ke perpustakaan dan memecahkan misteri angka 65. Tiba-tiba terdengar suara Dinda meminta pertolongan. Iqbal berusaha menghentikan Arif, namun Arif gak mau tahu dan memaksa turun menemui Dinda. Arif gak sadar kalau itu bukanlah Dinda. Dikira dapat yang enak-enak, malah ditusuk tuh perut Arif pakai pulpen.
Iqbal segera turun dan menolong Arif, lalu mengajak Arif pergi dari tempat tersebut. Sementara Ricky, Yoga, Lia, dan Muti terkunci di dalam perpustakaan. Mereka nggak tahu harus berbuat apa. Mereka semua panik dan ketakutan. Beralih pada Iqbal dan Arif. Arif yang terluka merasa sudah tidak kuat lagi berjalan. Di sini, Iqbal mendengar dan menemukan Risa dalam kondisi yang histeris ketakutan. Risa mengatakan jika dia dikejar-kejar oleh hantu yang berada di kampus tersebut. Beralih pada Ricky dan yang lain. Tanpa sengaja, mereka masuk ke dalam ruangan file Lentera Merah. Di dalam, mereka menemukan sebuah arsip dari tahun 1965. Dan di sini mereka berempat dibuat terkejut atas fakta yang sebenarnya tentang Risa Aprilianti. Di sana tertulis bahwa Risa merupakan anggota Lentera Merah Angkatan ke-9 pada tahun 1965. Dan Risa dinyatakan hilang pada saat tersebut, di mana saat tersebut sedang gencar-gencarnya isu penangkapan PKI. Lalu, Ricky menemukan sebuah file dokumentasi. Mereka pun memutar file dokumentasi tersebut dan melihat Risa berada di dalam video tersebut. Lalu menemukan fakta bahwa Risa ini adalah mahasiswa yang hilang karena sikap kritisnya yang berusaha menegakkan kejujuran di dalam organisasi Lentera Merah. Karena sikapnya itu, Risa dianggap mahasiswa golongan kiri, sehingga seandainya Risa hilang pun orang-orang menganggap bahwa Risa kelompok komunis. Di sini mereka baru menyadari bahwa sebenarnya Risa ini adalah hantu yang datang untuk balas dendam kepada anak-anak dari alumni mahasiswa angkatan 1965. Tiba-tiba lampu mati dan pintu terkunci. Mereka berempat berteriak-teriak meminta tolong. Arif mendengar teriakan Ricky dan yang lain. Lalu dia menyuruh Iqbal pergi menolong mereka. Iqbal pun bergegas mencari keberadaan Ricky dan yang lain. Setelah kepergian Iqbal, Arif ngobrol dengan Risa. Tiba-tiba saja, Risa menyanyikan lagu Puspa Dewi. Dan saat berbalik, wajahnya sangat menyeramkan. Iqbal yang tersesat pun kembali menemui Arif. Namun, saat itu Arif sudah meninggal. Iqbal melihat lagi sebuah pesan yang mengatakan kebenaran harus ditegakkan dan tertulis angka 65. Iqbal pun mengamuk sejadi-jadinya. Tiba-tiba dia melihat Wulan. Tanpa sadar Iqbal pun berjalan mengikutinya. Iqbal melihat Wulan masuk ke dalam perpustakaan. Ternyata Wulan menggiring Iqbal menemukan Ricky, Yoga, Lia, dan Muti yang terkunci di dalam ruang file Lentera Merah. Iqbal pun terkejut saat Muti memberitahukan kebenaran tentang Risa. Di saat yang bersamaan, ayah Iqbal datang, lalu menceritakan tentang masa lalunya yang kelam. Di mana dulu Risa adalah seorang mahasiswa yang menentang malam Lentera Merah dilaksanakan. Pada saat itu, ada seseorang yang dengan sengaja menerbitkan artikel yang ditulis oleh Risa. Dan pada saat itu juga, Dewan Alumni kampus datang dan membawa sebuah dokumen yang menyatakan bahwa bapak dari Risa ini adalah bagian dari pemberontak negara yang sedang dicari oleh tentara. Karena takut dituduh sebagai PKI, maka anggota Lentera Merah yang lain menyekap Risa. Tanpa mereka sadari, Risa memiliki penyakit asma, dan saat disekap, asmanya kambuh hingga membuat Risa meninggal. Mengetahui Risa meninggal, mereka pun memutuskan untuk mengubur Risa secara tidak manusiawi di gedung Lentera Merah dengan cara dicor pakai semen. Baru saja selesai bercerita, tiba-tiba pintu tertutup. Iqbal kemudian menyuruh Ricky, Yoga, Lia, dan Muti untuk segera menuju gedung Lentera dan menemukan mayat Risa lalu menguburkannya dengan layak. Sementara Pak Abdi, ayah Iqbal, memberikan sebuah bukti kunci pada Iqbal.
sebuah artikel tulisan dari Risa yang dicuri dan diterbitkan tanpa sepengetahuan Risa dan Pak Abdi. Sementara itu, karena kesel, Yoga pun meninggalkan yang lain. Kini tinggal Ricky, Lia, dan Muti. Mereka mencoba mencari-cari tempat jasad Risa dikubur. Tiba-tiba muncullah hantu Risa dengan membawa sebuah lentera. Mereka pun sangat ketakutan. Mendengar teriakan Ricky dan yang lain, Pak Abdi mencoba mengalihkan hantu Risa dengan menyobek sedikit dari artikel tersebut. Kemudian hantu Risa pun mendatangi Pak Abdi. Pak Abdi mencoba menjelaskan bahwa Dewan Alumni kampus sengaja memfitnah Risa karena tulisan Risa dianggap terlalu kritis dan keras, sehingga mengambil jalan untuk menyingkirkan Risa. Namun, Risa sudah tidak peduli, dia tetap menyerang Pak Abdi. Sementara itu, Ricky dan yang lain berhasil menemukan jasad Risa. Mereka segera mengambil tulang belulang tersebut, lalu menguburkan dengan layak dan mendoakan Risa agar arwahnya tenang. Seketika, Risa yang sedang menyerang Pak Abdi pun menghilang, dan Pak Abdi meninggal. Film pun selesai. Cukup membagongkan, hantunya sudah ada dari awal film, tapi kok nggak ngomong kalau dia itu hantunya. Pesan moral yang kita dapat kali ini adalah, kita ini sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, apapun itu resikonya. Tapi, untuk zaman sekarang ini, saya kira semua orang pasti akan selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran. Sekarang kita sudah merdeka. Tinggal kalian nih, para jomblo, udah pada merdeka apa belum? Oke geng, cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.